Oke. Halo sobat kopi. Nah kali ini Kopi Boy lagi jalan-jalan ngopi di kedai Calik. Nih di sebelah saya ada siapa? Sama saya Aga. Kalau saya pemilik dari kedai Calik. Oke. Ya. Kopi Boy jalan-jalan. Ikut dong. Nah buat kamu yang mau ikutan jalan-jalan sama Kopi Boy jangan lupa komen ya. Om, terima kasih nih Om. Udah Sama-sama. Izinin pertemuan pertama langsung dibikin repot. Kagak sih. Ini kan ngajak nonton. Iya, lagi nyantai kayak gini. Gue seneng aja lah. Iya. Jadi emang dapat referensi juga Om dari teman-teman yang sesama penggiat kopi gitu. Iya. Jadi awalnya kan saya niatin tuh tujuannya sih pengen silaturahmi Om. Jadi kalau nggak kelilingan, saya tuh ngerasa di antara teman-teman yang lain gitu ya, ini paling jarang kelilingan. Jadi gimana lah biar kelilingannya positif ya. Saya bikin konten ya sekalian ajakin kayak gitu. Jadi kan ya ngobrolnya juga bisa didokumentasi, ada manfaatnya lah buat yang lain kayak gitu. Betul. Nah gini nih Om, standar aja sih. Jadi aku tuh pengen tahu ceritanya kedai Calik gimana. Cerita apa nih? Berdiri sejarahnya, iya sampai bisa nge-branding dengan nama kedai Calik. Iya, panjang sih, cuman kita bikin singkat aja sedikit ya. Jadi kita tuh waktu itu istilahnya kan bekerja. Jadi waktu itu saya kerja di pabrik, 2015 saya berhenti. Terus akhirnya setelah berhenti kita ngapain ya? Gitu kan. Waktu itu masih belum kepikiran mau apa, tapi ada beberapa teman-teman ngajakin yuk bisnis yuk jalan misalkan ke mana, ke Temanggung kemana. Nah di salah satu tempat di Temanggung itu saya ketemu sama kopi kan, ketemu kopi yang benar-benar kopi gitu kan. Pagi siang malam terus aja. Pas pulang saya udah nggak bisa tuh, dulu saya minum kopi instan. Cuman setelah belum sampai rumah lah, kita kan naik bus tuh pulangnya. Pas sampai di tiap pemberhentian mesen kopi kok aneh ya kopinya. Nah, tahu kenapa, jadi ya sudahlah, akhirnya udah tahu kopi harus tahu gimana caranya kan. Betul. Terus saya dengar gimana cara bikin kopi, nggak mikir untuk mau jadi barista atau apa, enggak, yang penting gue mesti bisa bikin kopi. Jadi belajar, kebetulan yang pertama tuh di Jakarta ada temen juga, sini lu kesini main, jadi gue main 5 hari itu. Termasuk di kedainya dia, kayak semacam ikutan lah gitu, bukan part timer sih, cuman ikutan aja. Setelah gue diajarin ini biji kopi kayak gini, ini kayak gini, lu coba nyeduh, coba pakai mesin dia. Terus 2 hari terakhir itu ditawarin itu, udah lu sini aja, ngebar gitu ya? Ngebar lah gitu, kasarnya seperti itu. Terus dari situ pulang, mulai kan kita cari-cari, harus beli ini, harus beli itu gitu kan. Ke situnya akhirnya udah terbiasa lah ngopi, meskipun mungkin masih ya standar lah. Nah masih bingung tuh ngapain lagi ya gitu kan, karena kita udah pensiun, duit mau lama-lama nipis kan. Tante udah gue pengen bikin kedai makan gitu, karena memang passion dia dari dulu makanan. Jadi kita tuh waktu saya masih kerja, dia tuh dulu pernah bikin sarapan, kita pernah bikin warung steak kayak gitu lah. Dan itu mungkin passionnya dia dari lama, pengen punya itu. Akhirnya ya dari hitung-hitung jumlah jambleh masih ada sisa gitu kan. Waktu itu juga bisnis orang tua yang kita teruskan itu juga stop, ada sedikit uang, ya udahlah kita renov gitu loh. Kita bikin tempat yang representatif lah gitu, yang penting orang bisa makan minum di sini gitu. Akhirnya ya udah, yang ngerjain siapa, ya udah kita aja dulu lah gitu kan. Terus memang saya juga alhamdulillahnya pernah jalan-jalan kemana-mana. Salah satunya yang berkesan itu di Jepang. Mereka itu banyak kedai-kedai rumahan yang cuma dioperasikan sama suami istri gitu. Jadi bahkan sampai mereka berumur pun mereka ini masih jalanin masih jalanin, orang masih ini. Saya pikir bisa kali ya di sini gitu kan. Ya udah, lu bagian masak, gue bagian bikin minum gitu. Betul. Gitu. Terus branding nggak kepikiran kayak branding apa macam-macam. Udah kumpulin anak-anak, kan anak saya ada 2. Apa nih? Wah, berbagai nama aneh-aneh muncul. Yang muncul malah dia. Kedai Calik. Kenapa Calik? Karena filosofinya kalau orang kita, istri saya memang bukan orang Sunda, tapi
karena kita di Kerawang, dulu juga pernah di Bandung, jadi udah terbiasa gitu sama customnya orang Sunda. Kalau misalkan ada tamu datang, mangga calik. Oke, filosofinya ya, benar-benar sih. Jadi dari situ kita pengen bikin tempat yang bisa welcome. Jadi orang-orang datang ke sini, apakah dia mau terima tamu di sini? Silakan gitu. Kita yang bikinin minum, kita bikinin makan. Private gitu ya Om ya? Iya. Atau ya sih. asalnya cuma dari situ-situ aja gitu kan. Akhirnya ya sudah, jadilah kedai calik gitu. Meskipun ya itu tadi dari awalnya cuman apa ya, nerusin pengenan dia aja gitu. Saya cuma akhirnya kecemplung yang tadinya di pabrik, akhirnya jadi kita harus belajar hospitality, belajar apa gitu. Nah ini tuh mungkin versinya saya nih, jadi apa yang Om lakukan gitu ya, itu tuh 2000 berapa ya, 2017 tuh saya seperti itu Om. Berarti jadi, kita hampir sama begini, ya. Om, iya, jadi di 2017 saya tuh udah berkarir kurang lebih 7 tahun. Iya. 7 tahun nih di salah satu pabrik lah gitu ya. Iya. Terus waktu saya baca SOP-nya si pabrik itu tentang SDM, Iya. ternyata ada masa kerja Om, 25 tahun. Iya. Jadi saya tuh mikir tuh, berarti sisa saya tuh 18 tahun lagi kan. Ketika itu umur saya masih berapa ya, belum 30 lah. Saya mikir tuh saya umur 48, saya pensiun. Iya. Terus saya mau ngapain? Iya, betul. Jadi ceritanya mirip nih Om, seperti Iya. itu tuh. Jadi akhirnya waktu itu saya putusin kan ya, kayaknya mesti mulai usaha nih. Cuma waktu itu istri saya masih yang ngizinin nggak gitu kan. Tapi akhirnya ujungnya ya udah sepakat bareng. Kita jalanin dan balik ke Kerawang. Iya. Karena waktu saya bilang sama dia kan, nanti ujungnya juga di 48 ini kita mau ngapain gitu. Mungkin sekarang kan masanya masih enak gitu ya. Masih ya ibarat kata gitu, gajinya masih stabil, penghasilan masih stabil. Betul. Jadi kita cuma tinggal nunggu aja tuh akhir bulan atau awal bulan nunggu transfer aja. Iya. Nah pada waktu itu juga bergejolak tuh Om, anak saya baru satu kan, masih yang gede tuh masih baru lahir lah gitu kan. Nah, akhirnya ya karena kepikiran seperti itu mulai nyari tuh Om. Iya betul. Awalnya itu pasti bukan kopi. Awalnya itu saya dari es potong malah, karena waktu itu lagi booming es potong Singapura. Iya betul. Sempat makan nggak? Ada sih. Di KCP sekarang juga ada. Iya banyak. Jadi dulu tuh masih di Jakarta tuh sekitar 2000, anak saya kan 2014 ya. Masih di Jakarta. Cuma ya mulai terbesit ya kayak gitu tuh Om. Jadi sambil nyari, sambil nge-planning gitu ya. Akhirnya mutusin pulang kampung ya buka kedai kopi. Sama nih ceritanya. Iya kurang lebih sama. Iya. Cuma beda di waktunya aja. Ya beda waktu, beda usia, tapi mungkin motivasinya sama. Motivasinya sama, benar-benar. Jadi ya akhirnya ketemu juga yang yang memiliki apa ya, kayak sesuatu yang sama gitu. Iya. Ini kan di rumah ya Om ya? Iya. Enak banget tempatnya ya? Alhamdulillah. Iya sih, jadi waduh enak banget nih. Kalau dibilang enak banget sih enggak lah, tapi setidaknya kita mau feel homey aja gitu loh. Jadi apa? Lebih santai. Benar-benar. Terus itu dulu kita tuh pernah ada satu mall yang buka, kita nanya-nanya, wah harganya fantastis. Terus ini kalau kita harga fantastis pasti kerjanya juga harus gila-gilaan, saya bilang kan. Berarti kita pergi pagi, pulang malam gitu kan, ngapain juga gitu. Terus anak-anak kan udah besar, terus kita berpikiran kayaknya mereka bakal keluar lah gitu kan dari rumah ini, mau ngembangin mau jadi apa terserah. Berarti kan cuma kita berdua gitu kan. Akhirnya ya kalau kita nyewa kemana-mana bela-belain terus akhirnya rumah ditinggal kosong, sayang juga gitu. Tapi ya alhamdulillah kesininya kerasanya ya itu tadi, kita nggak usah bayar sewa, jadi kita nggak harus bebanin customer kita sama harganya gitu kan. Meskipun itu nggak salah juga gitu kan, asal yang penting kan gimana perhitungan kita aja loh, jangan sampai buntung aja kan gitu. Benar-benar. Waduh asik banget nih. Kalau sekarang saya masih nyari tempat yang stabil Om, masih. Gak apa-apa, nanti kan lama-lama ini juga dulu. Ya alhamdulillahnya kan lokasi ya, lokasi. Betul kan, orang bilang oke banget ya, nggak hoki sih, yang punya tanah dulu kan bapak saya. Cuma karena kita pindah ke sini ya udahlah, kita bangun, kita kebetulan ada uang, habis nikah ada uang sedikit, kita bangun lah gitu. Akhirnya ya udah, terus jadi sampai kayak gini juga. Kayaknya apa yang kita ini dulu ya kayak nyambung aja, saya bersyukurnya di situ aja gitu. Jadi kok ini
dulu pindah ke Kerawang, kenapa ya kita pindah ke Kerawang juga masih bingung gitu, tapi bisa kesini, oh ini kali ya jalannya kita gitu. Iya benar. Jadi kadang ya kalau dipikir-pikir ya nggak ngerti juga ya kenapa jadi begini sekarang. Nggak kepikiran. Nggak kepikiran, malah mungkin planningnya apa tidak tercapai ke sana. Iya malah. betul. Aduh kayak saya juga dulu tuh begitu tuh, rencana pengennya jadi di kapal pesiar, malah nggak kesampaian. Ya, tapi nanti di kapal pesiar kan, tapi lo yang jalan-jalannya, bukan lo yang lain. Asik nih Om. Ya. Ini kalau di sini Om, menu-menunya tuh biasanya manualan apa gimana? Jadi kita sih mungkin dari karakteristik customer aja yang datang ya. Memang kita ada manualan, ada espresso base. Jadi kalau dari ini terjujur aja, kalau orang di sini mungkin masih belum terlalu ke manual ya, tapi ada dan pasarnya sekarang growing. Tapi masih lebih banyak yang espresso base karena memang didukung tren juga ya. Betul. Bandung, Jakarta, atau misalkan Surabaya atau yang lain lah yang kota-kota besar yang jadi trendsetter itu kan kopi susunya mau apa itu udah macam-macam kan. Salah satunya gula aren ini ya. Betul. Karena ada yang mempopulerkan dari awal gitu. Jadi kita bukannya ikut tren tapi kita kan lihat pasar. Kan kita jual apa yang orang beli ya gitu. Kalau kita mau bikin sebagus apapun orang nggak beli kan percuma gitu. Jadi kita ngikutin gitu. Jadi kopi susu masih juara ya Om ya? Masih. Iya. Semua kopi shop pasti ada kopi susu. Ya kalau diperhatiin juga kan dari bisnis sasetan aja ya kan sama ya. Makanya ada yang dua susu lah, ada yang apa sama sasetan juga seperti itu gitu. Jadi memang kesukaan orang Indonesia seperti itu. Jadi ya kita coba aja lah bikin gitu kan. Yang sama dan sesuai dengan keinginan gitu aja. Nanti kalau trennya ke depan lebih ke manual, tentunya manual kan. Bener, pasti kita akan ngikutin juga. Betul. Karena ya yang susah kan kita nyari marketnya betul. Jadi kadang ya kalau marketnya lagi sukanya susu ya nggak mau kita harus ngikutin. Karena kadang kalau idealis juga kan ya nggak realistis, repot juga ya Om ya. Betul. Banyak teman-teman juga yang masih idealis, saya sih hargain aja karena memang mungkin dia masih punya konsumennya di situ gitu. Jadi semua orang pasti punya pasarnya masing-masing. Gimana kita garapnya aja ya? Iya setuju. Kadang gitu tuh, kadang ada beberapa temen ya yang punya rumah berdekatan dengan lokasi saya nih, jalan. Saya mau buka coffee shop di dekat-dekat Coffee Boy nggak apa-apa ya gitu ya. Kadang tuh ada rasa seperti itu, karena saya bilang kan, ya kalau kamu mau jualan silakan. Justru malah jadi bagus kan, pasarnya malah jadi semakin banyak. Betul, jadi lebih ramai lagi kan. Lebih ramai. Betul. Kadang tuh saya suka bilangnya gini, nggak usah punya rasa nggak enak. Betul. Saya kasih contohnya, coba aja ke main ketupat toko HP dempet-dempetan. Iya betul. Nggak sampai yang. Tapi mereka punya ini sendiri. Punya ini sendiri. Jadi kadang ya kalau ketemu teman-teman yang kayak gitu tuh saya suka ya udah buka aja. Kalau nggak ngerti ya belajar dulu, jangan asal main buka, itu yang repot kan Om ya. Betul. Kadang pengen buka nggak tahu SOP-nya gimana, nggak tahu nyari bahan bakunya di mana, mau main asal buka kan sayang juga, harus di planning. Betul. Nah yang kadang yang kayak gitu-gitu kan ya kalau nggak sharing nggak bisa. Betul. Ada teman lah ya minimal ini kayak gimana sih bukanya gitu kan. Bener. Jadi nggak usah, mungkin ya itu tadi kan nggak usah yang terlalu bombastis juga gitu kan, harus ada ini, harus ada itu. Iya, kadang tuh anak-anak sekarang gitu ya, pengennya tuh semua serba wah gitu, mesinnya mau yang double groove, waduh pokoknya yang budgetnya tuh mungkin fantastis gitu ya. Padahal kan bisa dimulai dengan minimalis juga. Sekarang malah kan manual brew ini lagi naik daun. Betul. Malah anak-anak yang apa ya, kayak yang belajar nyeduh, kayak di tempat saya tuh kadang ada beberapa konsumen yang datang mau nyeduh sendiri, terus nyuruh kita yang minum, kopinya gimana, tapi mereka yang bayar, kan lucu jadinya kan. Jadi lo minum dibayarin. Jadi lucu gitu, padahal kan ya apa namanya ya mungkin mereka menjual ini ya pakai pengalamannya, betul. Tahu. Pengen tahu juga mungkin kita kan kadang-kadang pengen ngukur ya, ngukur udah sejauh mana sih gitu kan, bisa di apa ya, hasil dari gua itu bisa dinikmatin sama orang. Betul. Kalau saya pribadi kan sebetulnya secara pengecapannya nggak expert banget Om, jadi nggak ngulik ke arah sana gitu. Ya selama masih bisa diminum dan bisa ketelan dan habis, ya nggak masalah gitu kan. Ya makanya kan kadang suka nanya ya, Om nggak pernah ikut Om? Enggak sih. Kalau gua mah
bikin kopi itu selama lu bisa nikmatin, lu mau bayar sih udah cukup buat gua gitu. Iya betul. Kadang label-label apa nih barista juara, jagonya dulu itu juga kalau orang nggak beli percuma ya. Iya. Jadi saya mah lebih ke realistis aja. Meskipun itu tadi ada kan tadi lu cerita soal barista lu yang suka ikut betul. kompetisi, kan saya nanya tadi kan gimana bisa ningkatin, kan memang bisa gitu kan, tapi kan juga kalau mungkin dihitung persentase kan nggak hanya datang karena dia barista juara atau karena dia pengen itu tadi kita pengen bikin tempat kita mau apa, konsepnya apa gitu. Kalau buat nongkrong, berarti kan mereka nggak ngeliat sebenarnya. Karena minuman itu sebagai ini aja gitu. Kalau gua nongkrong ada kopi-kopinya, ada kacang-kacangnya, ada rotinya, kan enak ya. Itu aja sih sebenarnya. Gua sih lihatnya di situ. Jadi ya kalau yang dulu tuh memang kayak gitu salah satu negatifnya ya. Yeah. Cuma positifnya sih saya jadi ambilnya ya dia punya ilmu, saya serap semuanya. Ya, betul. Jadi kebanyakan orang teman-teman saya yang lain gitu ya, dia punya modal, bisa hire barista yang profesional lah ibaratnya gitu ya, tapi nggak mau belajar, itu yang salah sebetulnya. Rugi banget, kita udah bayar dia, kita nggak nyuri skill dia ibaratnya gitu kan. Nah itu yang kemarin tuh ya 10% lah ibaratnya gitu, masih keserap lah gitu, lumayan kayak gitu. Jadi sebenarnya kalau taruhlah ini kedai calik ya, yang jadi brand ambassadornya siapa? Ya harus kita sendiri ownernya dong. Iya, setuju. Jadi begitu lu jadi brand ambassador buat produk lu sendiri, itu apa orang-orang tuh akan lebih believe loh. Iya. Bukan siapa yang bekerja di sana, betul. Kopi terbaik apa yang dia sajiin gitu. Itu aja sih. Jadi gua sih percayanya itu aja. Kita harus jadi brand ambassador kita sendiri. Karena ya kadang itu yang dicari orang Iya. Kadang apa ya, kayak ngopi kan yang ngobrol pintar misalnya atau ngobrolin apa gitu kan. Ya kalau nggak ada teman ngobrolnya gimana? Jadi pengalaman saya di Kopi Boy ini kadang beberapa teman gitu ya, rekan-rekan kerja saya gitu ya, yang menganggap konsumen itu cuma sekedar kamu mau beli apa, udah selesai gitu. Kadang nggak bisa apa ya, kayak ngajak ngobrol kamu dari mana, ngajaknya agak susah memang numbuhin itu ya, apa ya, rasa kepemilikan yang ini tuh punya kita gitu. Kalau nggak jalan ya nggak makan. Nah itu yang agak susah bener. Jadi ya dari semua teman-teman yang udah kolaborasi bareng, salah satu PR besarnya ya SDM. Kadang mungkin secara omset udah bisa nih kita hire orang gitu ya, tapi value-nya tuh atau feedback-nya nihil. Dulu ya di tempat saya kerja tuh sebenarnya kalau misalnya dilihat misalkan orang itu bekerja itu ada dua basic lah. Yang satu basicnya di basic owner, mungkin ya karena sebagian orang jadi ownernya. Satu lagi basicnya mau pekerja. Nggak bisa sih kita kalau punya basic owner kita suruh mereka untuk lebih mencintai atau bukan punya mereka. Mereka besok berhenti tinggal nyari kerja juga silahkan. Tapi semangatnya supaya mereka juga ikut merasa memiliki itu kan juga harus bisa ditumbuhkan. Sebagai owner kita harus sadar juga gitu, jangan cuma ngandelin yang kerja aja gitu, kita juga harus bisa, harus turun juga. Betul, harus bisa. Benar, jadi ya saya belajar berapa tahun ya, hampir 2017, 4-5 tahun lah jalan, ya jatuh bangun dong. Jadi mungkin bisa dibilang lebih sering jatuhnya. Sama lah. Ya harus ya bisa bangun lagi lah. Kalau jatuh nggak bisa bangun kan anak kecil saya nggak makan. Betul. Jadi ya perjuangan juga nih Om ngejalanin Kopi Boy. Iya. Pasti ya semua sama sih Om ya. Sama. Iya semua sama lah, pasti ngerasain. Kalau dibilang suka duka ya pasti ada. Ya kalau dibandingin. Ya kalau dibandingin setiap orang punya tantangan berbeda. Buat lu besar belum tentu buat gua besar gitu. Kalau buat lu kecil belum tentu buat gua. Proporsinya beda-beda. Proporsi beda-beda karena tiap orang punya tantangan beda-beda. Betul. Itu aja. Jadi kedai calik ini ya lebih ke apa ya, kayak iya silakan Tante. Dicoba. Wow, asik ini. Wedges ya? Wedges. Nah, ini salah satu rekomendasi juga dari Cimaria. Betul. Iya, saya baru ingat. Jadi dia pernah main ke tempat saya tuh. Iya. Kamu udah main belum dari kedai calik? Belum, saya bilang. Dia punya wedges enak katanya. Pernah saya cobain. Ya silahkan nanti ya. Cimaria. Halo. Aku dapet nih tuh. Jadi ya apa ya?
Ya kayak gini sih Om, jadi aku Iya. kelilingan, ya apa ya, nyari ibaratnya tuh ya nyari relasi juga Om. Betul? Jadi ngerasa nih ya sejak COVID ya, kayaknya kan ya namanya omset kan pasti semua ngedrop, Sama. semua ngedrop kan, kita juga nggak bisa apa ya nyalahin si COVID-nya. Betul. Malah kita harus bukan beradaptasi juga ya, tapi kayak nyari solusinya gitu loh. Mensiasati dan mencari solusinya. Cari solusi Betul. bareng-bareng. Nah, Iya. salah satunya tuh ya kalau kita nggak ngobrol nggak tahu. Iya. Kan saya juga nggak tahu nih, misalnya Om punya masalah apa, Iya, saya iya. punya masalah apa, solusinya gimana. Nah kemarin tuh salah satunya ya ketemu kayak gini ya, kita punya acara namanya ngopi pagi Om. Oh, iya. Ngopi pagi kan musuhnya COVID malam ya. katanya kan musuhnya COVID malam. Iya. Jadi kalau jam malam, 9 sampai jam 11. iya, dia tuh baru beredar gitu. Iya. Bercanda COVID. Jadi ya kita siasatinnya ya bikin ngopi pagi. Iya. Kayak gitu udah jalan berapa tempat ya. Mungkin Iya. kemarin tuh terakhir tuh Om di tempatnya Isun. Iya, iya. Nah nanti Om datang dong ngopi pagi. Mungkin nanti Iya. jadi sebenarnya gini ya, sebenarnya banyak sih ya teman-teman ngajak lo ngumpul atau apa. Iya, cuman itu tadi kan prinsipnya, karena yang kerja kan cuma berdua nih. Kalau kita nggak buka, dapur nggak ngebul Iya, gitu betul, kan. ya. Jadi kadang-kadang kalau waktunya di luar jam buka sih kita nggak ada masalah. Iya. Atau hari itu kita lagi nggak buka, itu Betul. nggak masalah. Bener, gitu bener. loh. Jadi saya sih dengan senang hati ya sharing atau apa gitu. Iya kan. Om pengen. Jadi kita tuh apa ya, butuh advice juga ya. Ya dari berbagai macam lingkaran Iya. gitu. Jadi ya mungkin saya nggak tahu nih di belakangnya Om ada siapa. Nanti di tempat yang lain juga saya nggak tahu nih si kedai itu di belakangnya ada siapa. Iya. Nah, itu kan yang kita tuh pengen kumpulin jadi satu gitu. Iya. Ya semua penggiat kopi Kerawang ya mudah-mudahan bisa bergabung menjadi satu wadah yang Iya. saling support. Iya. Nah itu yang lagi digerakin sih Om, mudah-mudahan ya tercapailah tujuan visinya. Ya. By the way nanti memang habis Lebaran kita juga ada buka rencana buat sarapan. Jadi ada kopinya juga. Jadi mungkin kebetulan ya sekarang jadi buat teman-teman yang mau sarapan nanti habis Lebaran inilah, karena kan sekarang kita kepotong nih. Iya. Kan nggak mungkin kita buka pagi-pagi ya, karena orang-orang udah sahur, udah puasa kan. Jadi nanti setelah Lebaran kita juga mau buka pagi. Ah mantap. Jam sampai jam 10 jam 11-an. Dari lah. jam berapa Om? Dari jam 6 jam 7 lah Dari kita jam udah 6 jam mulai, nanti kita break dulu, buka lagi kedai gitu. Wah enak ya. Ya. Aduh jadi pengen buka di rumah. Kita buka di rumah. Soalnya masih di gang Om. Oh gitu? Masih di gang. Jadi Jangan salah loh, di Bandung tuh Banyak kita ya? pernah ngopi ya di salah satu tempat, dia masuk ke gang tapi gangnya tuh dari depan udah dihias loh. oh, Pas luar masuk biasa kita ya. udah tahu, oh ini kayak Jepang-Jepangan gitu, dia pakai apa yang kain kan biasa tahu kan? Iya. Kalau di Jepang kalau buka kan di depan Iya. suka ada kain, nah kayak gitu. Main ke situ masuk ke dalam itu di gang loh. Itu bisa kenyataan. Jadi Dijalanin iya ya? dijalanin. Itu tadi balik ke lo ya, yang lu jual apa sih? Benar-benar. Soalnya aku masih malu Om. Jadi gini Om, aku tuh ibarat kata gitu ya, yang kayak aku bilang nih 2003, aku ke Jakarta, kuliah sambil kerja di sana kan. Balik ke sini tuh orang-orang di rumah malah kan yang seumuran udah jarang nih, banyak kan pendatang. Betul. Kita ngobrol sama pendatang juga mereka yang kayak jualannya malam gitu Om, kayak tukang sayur gitu kan, tukang sate macam-macam dah. Jadi ya lingkungannya ya nggak bisa untuk yang ngobrol-ngobrol gini di tempat aku tinggal tuh. Jadi Yeah. aku pun pulang gitu ya. Aku Mungkin kan, kalau ada sedikit keramaian jadi keganggu mungkin yang lain. takutnya tuh kayak kan di depan juga ada musola kan, tempat ibadah gitu kan. Dia juga dibatasin tuh jam 9 udah harus ini kan, nggak bisa yang ngumpul-ngumpul lagi. Makanya kemarin tuh kalau buka di rumah nanti ini enggak gitu. Nanti habis ini gua ceritain tempatnya di mana. Kalau lo ada kesempatan ke Bandung lo main ke sana. Inspirasi, Karena dia juga bukanya nggak sampai malam. Karena di Bandung kan ada aturan. Oh, Jam 8 jam 9 tuh harus sudah tutup. sama ya. Jadi dia nyiasat ini juga sama gitu loh. Makan ada siangnya juga dia jual makanan. Oh, oke. Gitu. Jadi nanti apa ya untuk tempatnya nanti gua kasih tahu. Siap. Buat inspirasi. Nah nih Om, kalau di kedai Calik Om, punya signaturnya apa Om? Signaturenya sih sebenarnya kita nggak ada yang paling istimewa semuanya gitu ya, karena Yang sering orang datang ke sini tuh ya, pesan itu kopsu caliknya. Jadi memang kita mau pengennya ada signature, makanya ditambahin calik gitu kan. Jadi kalau yang ada tulisan calik itu katanya sih signature, tapi bukan ini lebih enak dari yang lain enggak gitu. Tapi itu aja sih kita pengennya, oh yang ada ide
kita bikin. Tapi kalau yang standar cappuccino kan nggak bisa kita ambil signaturenya. Yeah. Kalau misalkan ada tambahan atau apa enggak. Tapi intinya sih seperti itu gitu. Kalau yang paling banyak sini kopi susu. Strawberry ini juga ya? Betul, karena semuanya kita olah sendiri. Kayak stroberinya kita olah, susunya sih enggak ya udah ada. Ya intinya semuanya hampir semuanya tuh kita olah sendiri gitu loh. Oh, oke. Jadi stroberinya ini juga seger banget, Om. Alhamdulillah. Dibikin jam ya? Strawberry jam itu preserve. Kita bikin preserve. Lebih ke preserve, cuma memang sebenarnya ini ada ngembangin lagi sih. Kita lagi nyari-nyari strawberry yang enak. Dulu kita pakai satu strawberry gitu, cuman kayaknya terlalu ribet. Cobain sekarang di blender kayak gimana. Oh, okay. Tapi enak sih masuknya, Om, seger banget. Super. Buat yang ini apa? Panas-panas gini. Iya, kayaknya belum banyak yang kayak gini juga kali kan ya. Iya, jarang. Ya. Kebanyakan ya mungkin pakai powder kali ya, nggak yang kerasa banget nih strawberry-nya. Ini udah pernah nyobain belum yang lain? Cobain aja, tanya kalau kesini strawberry mix. Ini Om, sebelum kita closingan, kan kita donasi juga. Ya. Aku mau minta saran Om. Apa? Tips dan saran kira-kira kalau ada teman-teman nih di luar sana yang mau buka kedai kopi, kira-kira versinya dari kedai Calik tuh apa nih yang mesti disiapin? Sebenarnya selain dari budget ya Om. Iya. Budget mah sebenarnya banyak ya. Maksud saya mentalnya sih. Mental. Tadi kalau kita mau buka sendiri itu kan kita harus punya mentalnya pengusaha. Banyak sekali yang orang-orang yang belum udah punya cita-cita, dia mau jalanin, semangat, baru setengah jalan berhenti. Kedai kita ini di tahun pertama itu sepi, jadi sampai bulan ke-7, ke-8 itu kita nggak punya datang 1-2. Cuman kalau saya bayangin sekarang gitu ya, bulan ke-5, ke-6, aduh udah berhenti aja deh. Nggak akan ada kedai Calik sampai sekarang gitu. Jadi mentalnya disiapin aja gitu, karena memang usaha naik turun gitu. Betul. Kan. Lagi pertama kan orang udah dapat hype-nya nih, tempat baru, orang datang. Begitu ada 1 hari aja ngedrop, aduh sepi banget. Langsung loyo. Iya. Padahal kan mestinya dari situ kita mulai berpikir lagi gitu. Ini harus ngapain nih? Supaya ada orang datang, supaya ada orang mau nikmatin. Mungkin kalau orang sekarang kan main konten kayak gitu. Cuman kan pasti ada masanya ya. Pasti ada tempat yang lebih bagus lagi dari kita. Cuman kan apa yang lo mau jual? Konsep berarti kan. Terus lo pikirin harus kayak gimana. Kalau kita kedai Calik mah udah jelas dari awal. Ini kedainya Om sama Tante. Jadi kalau lo mau ketemu Om sambil mau nikmatin tempat ini, silahkan kesini. Mau nyobain makanannya Tante, silahkan kesini. Gitu makanya ada Om sama Tante. Kemarin lu kan ngejapri ya. Ini Tante. Meskipun ya belum ini kan intinya kita selalu pakai istilah itu gitu. Jadi kalau misalkan mau main lah kesini, mau ketemu Om Tante, ayo. Oke. Mau sharing apapun bebas ya Om ya. Bebas. Boleh. Jadi ya ini kayak main ke tempat orang tua sih kalau menurut saya. Bener. Maksudnya kayak kayak datang ke tempat Om gitu, kayak dari luar kota gitu pulang nyamperin kayak gitu. Jadi ya sharing-sharingnya lebih ke arah sana kali ya. Lebih ke situ lah. Kita mah enggak. Advice. Banyak tempat yang bisa nawarin lu macam-macam yang kita bisa tawarin itu sih gitu kan. Jadi kita juga enggak mewah banget, tapi di sini tempatnya Om sama Tante. Kalau mau ngobrol, mau apa, ayo. Mau makan, ayo gitu kan. Mau ngopi, ayo. Kita pengen tempat ini jadi tempat orang bisa berkreasi lah. Jadi kita juga punya customer yang setiap bulan selalu ngadain acara di sini. Koperasi yang ngadain acara di sini. Mereka suka sharing dengan UMKM yang ada terbina, dan kebetulan koperasi anak-anak muda. Jadi gue selalu open buat mereka yang seperti itu. Mari manfaatkan tempat kita untuk apapun, biar nanti Om sama Tante yang sediain makanan minuman. Gitu aja. Jadi memang dijadiin tempat komunitas untuk berkreasi juga ya, buat wadah juga ya. Iya, betul. Ya kadang tuh yang kita susah seperti itu sih nyari venue-nya sih. Kadang mungkin tempat-tempat yang lain banyak ya
gak serk gitu. Ini kayak saya pertama datang aja, waduh tempatnya enak banget nih. Cuma sedikit panas ya kan, nyinarnya iya, langsung nih. Wajar nggak apa-apa sih. Sore. Iya. Sehat malah. Jadi kan nggak apa ya, nggak lembab gitu loh. Iya betul. Iya, nggak yang ya kayak tempat-tempat lain. Oke, thank you ya Om ya. Ini kan durasi kita batasin dulu. Ya. Makasih ya. Ayo. Bye bye.